Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Lutfi, program studi pendidikan fisika 2018. Jadi di sini kita akan membahas tentang suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Lalu apa sih pengertian suhu dan kalor tersebut? Pertama-tama, kita akan membahas mengenai suhu. Nah, suhu adalah suatu ukuran yang menyatakan energi panas yang tersimpan di dalam suatu benda. Jadi, benda bersuhu tinggi berarti memiliki energi panas yang tinggi dan begitu pun juga sebaliknya. Dalam kehidupan sehari-hari, beberapa masyarakat cenderung mengukur suhu menggunakan indera peraba. Tetapi, seiring perkembangan teknologi yang semakin maju, maka diciptakanlah alat yang dapat mengukur suhu dengan palit yang kita kenal dengan nama termometer. Sifat yang diukur untuk menyatakan suhu disebut sifat termometrik. Nah, dengan satuan suhu derajat, lalu cairan yang biasanya berwarna merah yang digunakan dalam termometer adalah air raksa. Mengapa harus air raksa? Alasannya adalah karena pertama, air raksa cepat mengambil panas benda yang akan diukur sehingga air raksa segera menyesuaikan dengan suhu benda yang akan diukur. Kemudian yang kedua, bisa digunakan untuk mengukur suhu yang rendah sampai suhu yang paling tinggi. Karena air raksa memiliki titik beku 39 derajat Celcius dan titik didih 357 derajat Celcius. Nah, kemudian air raksa tidak membasahi dinding tabung sehingga membuat pengukuran menjadi lebih akurat. Nah, selanjutnya yaitu karena pemuaian air raksa teratur. Dan yang terakhir karena air raksa mudah dilihat karena permukaannya yang mengkilap. Penjelasan berikutnya yaitu adalah kalor. Nah, kalor adalah suatu energi yang dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang paling rendah. Nah, kemudian Asas Black menyatakan bahwa dalam sistem tertutup terisolasi, kalor yang dilepaskan oleh benda bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diserap oleh benda yang bersuhu rendah. Sehingga rumus asas Black dinyatakan sebagai Q lepas sama dengan Q serap. Nah, di mana Q serap adalah kalor yang dilepaskan oleh benda yang bersuhu tinggi, sedangkan Q serap adalah kalor yang diserap oleh benda bersuhu rendah dinyatakan dalam Joule yang diambil nama seorang ilmuwan berjasa di dalam bidang fisika yaitu James Joule. Adapun satuan kalor lainnya yaitu adalah kalori. Nah, rumus suhu dan kalor tentunya berbeda. Besar kecilnya kalor yang bekerja pada suatu zat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu massa zat, jenis zat, kalor jenis, dan perubahan suhu. Dan jenis perpindahan kalor yang dapat terjadi antara lain yaitu perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, pertama yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut secara permanen. Contohnya, ketika kita memanaskan ujung besi di salah satu ujung, maka ujung besi yang lainnya akan ikut panas. Hal ini terjadi karena adanya daya hantaran kalor dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Yang kedua yaitu adalah perpindahan kalor secara konveksi. Nah, perpindahan kalor yang melalui zat yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat tersebut. Perpindahan kalor ini bisa terjadi pada zat cair maupun gas. Contohnya pada zat gas terjadi pada angin laut dan sistem ventilasi udara, dan pada zat cair karena perbedaan massa jenis zat, misalnya pada pemanasan air dan pada sistem aliran air panas. Yang ketiga yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi merupakan suatu proses perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Perpindahan kalor ini berbeda dengan konduksi dan konveksi. Perpindahan kalor secara radiasi, kedua benda tidak harus bersentuhan karena kalor dapat berpindah tanpa adanya zat perantara. Contohnya, panas matahari yang menyinari bumi, radiasi panas bola lampu, dan radiasi panas dari tungku perapian. Demikian materi ajar kali ini, semoga bermanfaat. Saya Teti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.